Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahagia sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid Baitur Rahim Nologaten. Kenalan Rian Pak Bung nggih? Oke. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Reza Yogaswara, biasa dipanggil Reza. Jadi ini ceritanya seperti program pertukaran Pak Bu. Nggih, jadi kemarin masjid mereka derek program desujud sih Pak nggih. Ares nggih. Nah, dari pengurus menika menghendaki supaya tetap silaturahim, maka masjid nika bertukar penceramah Pak Bu. Dari Masjid Baitur Rahim niko ngenjang tenggen kula Banteng 3 Masjid Darul Mutakin menika mengirimkan Ustadz Femas kalian Ustadz Ihsan Hakim ngaten niko. Nah, dari Masjid Darul Mutakin mengirimkan saya Reza, dan satu lagi nanti ada Ustadz Maulana Ahmad, beliau itu imam tetap di masjid kami. Saya lupa jadwalnya kapan ngoten niko. Nah, jadi latar belakangnya niko Pak Bu nggih, nek saya sebenarnya bukan ustadz Pak Bu. Jangan diharapkan terlalu tinggi nggih. Namung mas-mas biasa sing kebetulan disuwun kalih masjid, Mas jenengan makili teng mriku nggih. Nggih insyaallah ndika dawuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Niko sampun hari keberapa niko Pak Bu? Mriki mulai ini benten-benten. Oke, berarti dari Rabu sudah mulai terawih nggih, Pak? Ada yang terawih. Oh, Selasa malah nggih. Ada yang terawih nggih. Jadi benten-benten mriki. Ini jenengan le ngitung tinggal berapa atau masih berapa, Pak? Le sing dianu, wah kapan ya le bodoh ya? Kapan le rampung nopo? Wah, eman-eman banget sudah berlalu sekian banyak ngoten niku. Sing pundi, Pak Bu? Tinggal berapanya? Mbon ngarep-ngarep kayak Idul Fitri nggih. Nggih. Kita semua seperti ini sudah mulai maju napa dereng mri? Tarawih. Sampun nggih kula nggih sami mawon, Pak. Di masjid manapun sami mawon nggih. Menginjak hari pertama niku insyaallah rame. Nate dugi anu Pak, belakang sana sampai nggih sami. Ngen kula persis sami sakniki nggih namung lebet tok sing kebak njabane pun anu kosongan. Nek subuh Pak Bu luweh-luweh nggih. Nggih. Bismillah, semoga Bapak Ibu sedaya yang malam ini hadir semoga termasuk yang istiqomah sampai akhir nanti, entah 29, entah 30, entah bodone bareng napa mboten, insyaallah selesai semua nggih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, saya hari ini diminta untuk menyampaikan tentang manajemen amarah, Pak Bu. Mriki biasanya lek kultum niku kuliah terserah antum napa kuliah 7 menit napa pripun, Pak Bu? Oh, 7 menit nggih. Niki berarti remene sing cepet napa sing dawa? Sing cepet nggih. Nggih. Bapak Ibu, tebak-tebakan Rin, Pak Bu. Kira-kira kalau berbicara soal amarah, Pak Bu, kira-kira Rasulullah niku nate nesu napa mboten? Nate nggih? Pak Bu, ternyata Rasulullah saja dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Pak Bu, aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Pertanyaannya Pak Bu, nek Rasulullah niku marah nggih, kira-kira karena apa Pak Bu? Maka Pak Bu, dalam sebuah riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntahaka hurumatullah." Maka Aisyah, istri baginda Nabi, Pak Bu, niku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah kecuali jadi Ummul Mukminin mengatakan Rasulullah itu tidak pernah marah mengenai urusan pribadi beliau, Pak Bu, kecuali jika ada yang melanggar batasan syariat Allah. Itulah ketika Rasulullah marah. Maka Pak Bu, menarik sekali. Rasulullah niku pernah marah dalam suatu kesempatan kepada Muadz bin Jabal, seorang sahabat yang kita pasti kenal semua nih. Ngoten niku. Kira-kira Rasulullah marah kepada Muadz karena nopo, Pak Bu? Ternyata sepele, Pak Bu.
Waktu itu Mu'adz jadi imam untuk jamaahnya, dan Mu'adz niko membacakan suratan yang terlalu panjang, Pak Bu. Ditegur oleh Rasulullah. Nabi bertanya, "Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadikan agama ini sebagai fitnah?" Ngoten niku, Pak Bu. Ternyata imam sing kedawan niku ditegur kalian Kanjeng Nabi, Pak Bu. Nek mriki mboten nggih. Remen sedaya, Pak Bu. Oh, dibatin loh. Dan nggih insyaallah nggih. Mboten dawa-dawa to, Pak? Mboten Pak Bu. Insyaallah nggih. Cepet mriki nggih. Maka Pak Bu, Rasulullah untuk hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah itu baru beliau marah. Tapi tidak karena urusan pribadi beliau. Pak Bu, coba dibayang nggih. Kalau Rasulullah itu orang yang mudah emosi, mudah marah, ketika beliau dilempari oleh penduduk Taif, Pak Bu. Waktu itu beliau ditawari apa, Pak Bu? Ditawari apa, Pak Bu? Oleh malaikat. Ada yang ingat, Pak Bu, kisahnya? Mau ndak kalau penduduk Taif ini tak timpakan gunung sudah habis semuanya? Nek Rasulullah niko orangnya pendendam, pemarah, Pak Bu. Niko Taif niko sampun lebur, Pak Bu. Tapi Rasulullah itu orang yang sangat sabar. Nah, Pak Bu, kita bahas sedikit nggih tentang bagaimana Rasulullah itu memanajemen amarah. Pak Bu, kira-kira kalau Rasulullah itu hendak marah, apa yang beliau lakukan, Pak Bu? Ada beberapa cara yang beliau terapkan. Napa, Pak Bu? Tebak-tebakan niki. Betul niki? Pak Bu, yang pertama, Rasulullah memerintahkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Jika kalian marah, maka diamlah." Pak Bu, kenapa kok Rasulullah niko menyuruh orang untuk diam ketika marah? Bapak Ibu yang sudah berkeluarga nih, Pak, ketika bertengkar nih, kemudian emosi meluap, ngoten, terucap kata cerai, niko sah napa mboten? Sah. Maka Pak Bu, ketika dalam keadaan emosi menika, Rasulullah perintahkan kalau kalian marah maka diamlah. Supaya tidak terucap hal-hal yang tidak diinginkan. Mengucapkan kata cerai oleh seorang suami, ngoten nggih, dalam keadaan marah terhadap istrinya, menika sah, Pak Bu. Maka hati-hati sekali. Dan yang menarik untuk ibu-ibu niki Bu, nggih, ada sebuah kisah. Ada seorang anak kecil sedang asyik bermain tanah, sementara ibunya sedang menyiapkan jamuan makan yang diadakan oleh sang ayah. Saat makanannya telah siap tersaji di ruang tamu, sang tamu bersama tuan rumah juga telah menghadap hidangan yang demikian menggoda. Namun saat acara makan bersama hendak dimulai, tiba-tiba kedua tangan bocah kecil tadi itu menggenggam debu. Ia masuk ke dalam rumah dan menaburkan debu di atas makanan yang tersaji. Tatkala sang ibu masuk dan melihatnya, sontak marahlah sang ibu itu. Namun Pak Bu, marahnya niko terukur. Ada Bapak Ibu yang pirsa ini kisahnya siapa, Pak Bu? Betul? Nah, Pak Bu, sang ibu itu berkata seperti ini. Idhab ja'alaka imaman di haramain. Pergilah kamu, biar kamu jadi imam di haramain, Masjidil Haram. Siapa, Pak Bu? Imam Sudais. Pak Bu, perkataan ibunya Imam Sudais ketika marah sudah masak mau menghidangkan kepada tamu, kok bocah cilik menaburkan debu di atas makanan. Tapi perkataan ibunya, Pak Bu, ketika marah itu nggih, pergilah kamu, semoga kamu menjadi imam Haramain, Masjidil Haram. Dan terbukti mboten, Pak Bu? Terbukti nggih, Imam Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Maka ibu-ibu yang marah kepada anaknya, hati-hati ucapan yang terucap, Bu. Nggih, karena itu menjadi doa. Ibunya Imam Sudais ketika marah mendoakan Imam Sudais menjadi seorang imam Masjidil Haram dan terkabul. Lah nek panjenengan misalkan marah terucap kata-kata yang tidak diharapkan, barangkali kejadian, Bu, untuk anak-anak panjenengan. Kemudian Pak Bu, dari Rasulullah itu kita disuruh untuk mengambil posisi yang lebih rendah ketika marah.
Kenapa Pak Bu? Ketika marah kita itu merasa tinggi, merasa paling tinggi, paling hebat. Maka ketika marah kita disuruh, kalau kita berdiri disuruh duduk, kalau kita duduk disuruh berbaring. Pak Bu, banyak kejadian nggih, seorang suami marah kepada istrinya, terus saya pernah lihat di berita nyiram ke air panas ke tubuh istrinya. Nek misalkan suaminya berbaring, ra mungkin kedadian Pak Bu nggih. Disiramke balik awake dhewe ngoten nggih. Maka itu Pak Bu, ketika kita keadaan berdiri kemudian duduk, duduk kemudian berbaring, menika akan mencegah untuk kita menzalimi orang lain. Kemudian Pak Bu, selanjutnya dari Rasulullah, siapa yang berusaha menahan amarahnya, ngoten nggih, sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berakhir Pak Bu, tadi nggih, sesungguhnya marah itu dari setan. Maka kalau kita mau marah untuk mengusir setan, ucapannya apa Pak Bu? Ucapannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak Bu, saya pengen membahas sebentar. Mas, apa wis ngucap ta'awudz? Ngoten nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kok tetap wae nesu, Mas? Pak Bu, saya itu di sana guru ngaji, ngoten niku nggih. Nah, yang pengen saya bahas sedikit tahun terakhir Pak Bu, nggih. Terkadang kita kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah terbiasa kita ucapkan niku nyepelekke Pak Bu. Contoh, nggih. Kalau kita masuk rumah ngucapke salam, napa Pak Bu ucapannya? Assalamualaikum ngoten nggih. Tapi saking terbiasanya kadang-kadang Assalamualaikum. Leres Pak Bu? Waalaikum. Ngoten nggih? Leres nggih? Sama Pak Bu. Ta'awudz yang kita ucapkan itu saking seringnya kita ucapkan, kadang-kadang kita nyepelek nih, auzubillah. Tanpa memperhatikan panjang pendek huruf dan lain-lainnya. Terakhir Pak Bu, kita praktekkan bareng-bareng nggih. Ta'awudz yang benar Pak Bu, kita praktekkan nggih. Paling depan hurufnya alif. Setelahnya ain panjang. A'udzu. Coba Pak Bu. A'udzu billahi minash, hurufnya shin Pak Bu, titik 3 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo Pak Bu. Saya terakhir jenengan pirsa artinya Pak Bu yang jenengan ucapkan barusan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nek panjenengan ucapkan dengan betul-betul meresapi artinya, diucapkan dengan betul setiap hurufnya, panjang pendeknya, insya Allah semoga amarahnya berkurang. Ngoten mawon Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menahan amarah, terutama di bulan puasa ini nggih, supaya puasa kita sempurna secara pahalanya, tidak terkotori dengan dosa-dosa dari amarah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.